Namaku Raka. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran Jawa Barat. Tempat di mana angin pagi masih membawa bau tanah dan suara ayam jantan menjadi alarm alami tiap subuh. Hidupku sederhana. Sejak ayah meninggal, hanya aku dan ibu yang tinggal di rumah kecil warisan kakek. Aku bekerja serabutan, kadang bantu-bantu di bengkel, kadang jadi tukang antar barang ke kota, asal halal. Ibu sedang sakit-sakitan. Tubuhnya makin kurus, dan suaranya makin lirih hari demi hari. Aku hanya bisa berdoa dan terus bekerja sekuat tenaga. Aku tak punya banyak, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan beli obat ibu walau kadang harus ngutang dulu ke warung Bu Sarti. Kampungku tadinya damai, tapi entah sejak kapan, satu persatu warga mulai bercerita bahwa mereka kehilangan uang. Awalnya, orang-orang mengira itu cuma lupa taruh atau anak kecil yang iseng ambil. Tapi makin lama, kejadian itu makin sering, dan korbannya makin banyak. Anehnya, hanya satu rumah yang seolah tak terpengaruh oleh apapun. Rumah Pak Herman. Pak Herman adalah tetanggaku. Ia tinggal di seberang rumahku, hanya dipisahkan satu jalan sempit yang bisa dilewati motor. Dulu dia sama seperti kami, pas-pasan, kadang ngutang di warung juga. Tapi sejak 2 bulan lalu, hidupnya berubah drastis. Tiba-tiba ia bisa beli motor baru, membangun teras, dan bahkan memesan makanan cepat saji lewat aplikasi. Istrinya, Bu Rita, yang dulu kurus dan muram, sekarang memakai baju bagus dan selalu membawa tas bermerek kalau pergi ke pasar. Warga cuma bisa menduga-duga. Mungkin dapat warisan, kata yang satu. Mungkin bisnis online, kata yang lain. Tapi aku tak pernah yakin. Sampai malam itu, malam saat semuanya mulai berubah untukku. Aku baru saja pulang dari membantu memasang genteng di rumah Pak Lurah. Capek, peluh menetes dari punggung hingga tumit. Setelah makan malam seadanya, aku duduk di ruang depan, memandangi lampu jalan yang temaram. Ibu sudah tidur. Aku tak bisa tidur cepat malam itu. Entah kenapa, ada rasa gelisah yang menggantung di dada. Sekitar jam setengah 12 malam, aku mematikan lampu ruang depan dan berniat masuk kamar. Tapi sebelum kaki ini melangkah, aku mendengar sesuatu dari luar jendela. Suara langkah kaki, kecil, sangat kecil. Langkah itu seperti kaki anak kecil yang berlari pelan melewati jalan setapak depan rumah. Aku menyingkap sedikit tirai dan mengintip keluar jendela. Dan di sanalah aku melihatnya. Sosok kecil, tak lebih tinggi dari lutut orang dewasa, berkulit pucat kehijauan, berlari cepat menuju rumah Pak Herman. Ia tidak memakai pakaian, kepalanya botak, dan kakinya telanjang meski tanah basah oleh hujan sore tadi. Aku terdiam, tubuhku membeku, mataku tak bisa berpaling meski hatiku berteriak untuk lari. Sosok itu berhenti sebentar di depan pagar rumah Pak Herman, menoleh ke kiri dan kanan, lalu menyelinap masuk melalui celah di bawah pintu pagar yang sedikit terbuka. Tak ada suara, tak ada alarm, tak ada anjing menggonggong. Aku menggigit bibirku. Apakah aku baru saja melihat tuyul? Aku segera menutup tirai dan duduk di lantai. Nafasku tak beraturan. Jantungku berdegup sangat kencang. Keringat dingin membasahi tengkuku. Aku ingin berpikir itu hanya ilusi. Mungkin aku terlalu capek. Mungkin itu cuma anak kecil yang nyasar. Tapi siapa anak kecil yang lari tengah malam tanpa pakaian? Semalaman aku tak bisa tidur. Lampu kamarku pasang terang. Aku hanya memeluk lutut sambil menatap langit-langit. Dan besok paginya, saat aku membuka laci tempat aku menyimpan uang hasil kerja seminggu, sekitar 250.000, uang itu lenyap. Tak ada bekas congkelan. Laci terkunci. Rumah juga terkunci rapat dari dalam. Aku terduduk. Lidahku keluh. Tapi hatiku tahu. Aku melihat tuyul itu. Dan malam itu, dia mengambil milikku. Pagi hari datang dengan sinar matahari yang tak biasa. Bukannya hangat. Cahaya pagi itu terasa pucat dan mati. Seakan-akan matahari pun enggan menyentuh kampung ini. Aku terduduk lama di pinggir ranjang, memandangi laci yang terbuka dan kosong. Padahal semalam aku yakin betul, uang hasil keringatku selama seminggu ada di sana, terlipat rapi dalam amplop putih. Aku berjalan pelan ke dapur,
membasuh muka, lalu duduk di depan ibu yang masih terlelap. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya makin kurus, pipinya cekung. Aku menatapnya lama, lalu mencubit pelan tanganku sendiri. Nyeri, ini bukan mimpi, dan aku tahu ini belum selesai. Setelah membereskan dapur, aku mengepel lantai ruang depan seperti biasa. Tapi langkahku terhenti saat kain pel yang kutarik mendadak kotor oleh bekas lumpur. Anehnya, lumpur itu membentuk jejak kaki kecil, sangat kecil, seperti kaki balita, menuju ke arah kamarku. Aku menatapnya tanpa berkedip. Jantungku kembali berpacu. Itu bukan jejak kaki manusia biasa. Jejak itu tidak simetris. Jari-jarinya terlalu panjang, dan di salah satu jejak terlihat seperti ada bekas kuku melengkung. Tanganku gemetar saat membersihkannya. Setiap kali kulap, jejak itu seperti menolak hilang, seperti mencengkeram lantai. Aku melangkah mundur. Sekujur tubuhku merinding. Hari itu aku tak keluar rumah. Entah kenapa, udara terasa berat. Burung-burung tidak berkicau. Bahkan suara anak-anak tetangga yang biasanya bermain bola tak terdengar. Aku duduk di teras, memandangi rumah Pak Herman seberang sana. Rumah itu terlalu sepi untuk rumah yang katanya sedang berlimpah rezeki. Tak ada suara, tak ada aktivitas. Hanya sekali-sekali Bu Rita terlihat menyiram bunga dengan wajah kosong. Lalu saat sore menjelang, sahabatku, Dion, mampir ke rumah. Aku juga kehilangan uang, Kak, katanya tanpa basa-basi. Dari dompet di laci, terkunci rapat, tapi hilang. Aku menatapnya dengan napas tertahan. Kau juga? Tanyaku pelan. Dion mengangguk, lalu duduk di lantai dengan ekspresi bingung. Tiap malam aku mimpi. Aneh. Mimpi apa? Ia menatapku lama, lalu menjawab dengan suara nyaris berbisik. Ada anak kecil berdiri di dekat ranjangku. Dia menangis, tapi nggak keluar suara. Mukanya nggak kelihatan, tertutup rambut. Tapi tiap kali aku bangun, ada koin receh di lantai. Aku menelan ludah. Rasanya seperti tertelan paku. Aku juga, semalam lihat sesuatu. Kataku pelan, makhluk kecil, lari masuk ke rumah Pak Herman. Dion memandangku tajam. Tuyul. Aku tak menjawab, tapi sorot mataku pasti sudah cukup menjelaskan. Malam harinya aku tak bisa tidur. Seisi rumahku pastikan terkunci. Aku menaruh bawang putih dan daun kelor di beberapa sudut kamar, seperti yang sering kulihat di sinetron atau cerita orang-orang tua dulu. Lalu aku duduk bersila, menatap pintu kamar yang sedikit terbuka agar bisa melihat ke ruang tengah. Waktu berjalan lambat. Jam menunjukkan pukul 2.10 dini hari. Dan saat itu terjadi lagi. Langkah kecil. Tubuhku menegang. Suara itu datang dari arah dapur. Perlahan, mendekat ke ruang tengah. Bayangan kecil bergerak cepat. Terlalu cepat untuk ukuran anak-anak. Lalu aku mendengar suara tertawa kecil, pelan, dan parau. Seperti bayi, tapi tua. Aku hampir menjerit. Tapi segera menutup mulutku sendiri. Keringat menetes dari dahiku. Aku tak bisa melihat langsung sosoknya malam itu. Tapi aku tahu, dia ada di dalam rumah. Dan kali ini, bukan untuk mencuri uangku. Ia sedang bermain-main dengan ketakutanku. Keesokan paginya, saat aku membuka lemari pakaian, aku mendapati sesuatu yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Di antara baju-bajuku, ada gambar yang digambar dengan pensil, gambar anak kecil tanpa mata, dengan tulisan di bawahnya, "Main denganku." Aku tak punya adik, aku tak pernah menggambar itu. Dan aku belum pernah merasa setakut ini seumur hidupku. Wajah Pak Herman kembali muncul di benakku. Senyumnya yang ramah, ucapan lembutnya yang selalu memuji ibu saat lewat depan rumah. Aku yakin sekarang, ada sesuatu di rumah itu. Dan sesuatu itu sedang mulai bermain denganku. Malam ketiga, aku tak tidur, tak bisa tidur. Gambar anak kecil tanpa mata yang kutemukan pagi tadi masih terbayang di kepala. Tulisan, "Main denganku," terasa seperti ancaman, bukan undangan.
Aku telah mengunci pintu dan jendela. Semua lubang angin kututup dengan kain. Tapi tetap saja, rasa diawasi itu tak pergi. Aku duduk bersila di kamar. Di tangan kanan ada senter. Tangan kiri memegang selembar kertas bertuliskan doa-doa yang kuambil dari pesantren kecil di ujung kampung. Aku ingin percaya bahwa aku kuat. Tapi malam itu, kekuatan batinku benar-benar diuji. Pukul 2:13. Tiba-tiba lampu kamar mati sendiri. Senter di tanganku langsung kunyalakan. Sinar putihnya menyapu ruangan. Tak ada siapa-siapa. Tapi udara berubah. Lebih dingin. Lebih pekat. Dan lalu, seperti malam sebelumnya, aku mendengar tawa kecil itu lagi. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Tepat di luar pintu kamarku. Aku berdiri, tubuh gemetar, dan membuka pintu dengan perlahan. Tidak ada apa-apa di ruang tengah. Tapi, di lantainya, ada bekas gambar jari kecil yang melingkar-lingkar di debu. Seperti anak kecil yang bosan, menunggu seseorang keluar main. Aku mundur masuk kembali ke kamar dan menutup pintu. Aku duduk di sudut, menarik selimut hingga dada. Tapi mata ini terus terbuka, terjaga oleh rasa takut. Entah kapan aku akhirnya tertidur. Yang jelas saat aku sadar, aku berada di dalam mimpi. Tapi ini bukan mimpi biasa. Aku berdiri di sebuah lapangan tanah merah. Kosong, hanya ada satu pohon mati di tengahnya. Langit gelap, tak berbintang. Angin bertiup tapi tak membawa suara apapun. Lalu dari arah belakang, aku mendengar langkah kecil, cepat, seperti tapak bocah. Aku menoleh, dan di sanalah dia, anak kecil itu. Kali ini aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kulitnya pucat kehijauan, matanya hitam legam, tanpa bola mata. Ia tersenyum lebar, dengan gigi kecil-kecil tak beraturan. Tangannya menggenggam sesuatu. Saat aku memicingkan mata, aku sadar, itu adalah foto. Foto ibuku. "Mak!" teriakku dalam mimpi itu. Tuyul itu tertawa. "Ibu!" Suaraku serak, gemetar. Aku mencoba mendekat, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Lalu tuyul itu berkata dengan suara kecil, seperti bisikan dari dalam lubang tanah, "Kalau kau tak main, ibumu yang akan gantiin." Aku tersentak bangun. Napas megap-megap, peluh membasahi wajah dan dada. Dan yang paling membuat jantungku hampir copot adalah foto ibuku yang biasanya tergantung di dinding sudah tak ada di tempatnya. Aku langsung keluar kamar. Mataku menyapu ruang tamu, dapur, dinding rumah. Dan akhirnya kutemukan foto itu. Tergeletak di lantai kamar mandi, basah kuyup, dan meneteskan darah dari salah satu sudut bingkainya. Aku terduduk, tak mampu berkata-kata. Satu hal yang ku tahu dengan pasti, tuyul itu tidak hanya menginginkan uang. Dia ingin lebih. Dia ingin jiwa, dan dia sudah membawa nama ibuku ke dalam permainannya. Hari itu aku menemui Mak Surti, perempuan tua yang terkenal bisa melihat yang tidak terlihat. Aku tahu banyak orang menganggapnya gila, tapi saat ini hanya dia harapan terakhirku. Aku datang dengan wajah pucat dan mata sembab. "Aku tahu apa yang kau lihat," katanya bahkan sebelum aku bicara. Aku mengangguk. "Tolong, Mak. Aku tak kuat lagi." Dia masuk ke dalam mimpi dan mengancam ibuku. Mak Surti menatapku dengan sorot dalam. Ia mengambil segenggam garam, selembar kain putih, dan cermin kecil yang buram. "Malam ini, jangan tidur. Bakar dupa ini di depan kamar. Kalau dia datang lagi, jangan takut, tapi juga jangan tatap matanya terlalu lama. Dia sedang main, dan kalau kau ikut aturan mainnya, mungkin dia akan bosan." Aku pulang dengan dada sesak, antara percaya dan tidak. Tapi malam nanti, aku tak punya pilihan selain menghadapi makhluk itu lagi. Dan satu hal mulai kupahami, rumah Pak Herman bukan pusatnya. Tapi tuyul itu, sekarang menjadikan rumahku sebagai taman bermainnya. Malam keempat, aku bersumpah tak akan pernah melupakannya. Aku mengikuti semua saran Mak Surti. Kain putih diletakkan di bawah pintu kamar.
Segenggam garam kububuhkan di tiap sudut ruangan. Lalu dupa yang baunya menusuk hidung, kuletakkan di depan pintu kamar dan kusembahyangkan sambil memegang cermin kecil yang diberikannya. Jangan tatap matanya terlalu lama. Begitu pesan terakhir Mak Surti. Kalau dia mulai menangis, jangan jawab, biarkan saja. Kalau kau jawab, kau dianggap ikut bermain. Kamar gelap, hanya ditemani nyala lilin. Ibu sudah kupindahkan tidur ke kamar belakang. Aku duduk di lantai, bersandar di tembok. Jantungku berdegup tak karuan. Lalu tepat jam 12:05, cermin itu retak. Sendiri, tanpa sebab. Bunyi, krek. Pelan tapi tajam seperti suara tulang patah. Cerminnya retak dari tengah, membentuk garis menyerupai senyuman. Tanganku bergetar. Dan saat itu juga, aku mendengar suara tangisan kecil dari bawah tempat tidurku. Tangisan bocah, tangisan lirih, parau, dan membuat ubun-ubunku berdenyut keras. Aku tak berani bergerak, napasku tercekat. Tapi suara itu terus mengalun, makin kencang, makin mendekat, hingga terasa seperti ada mulut kecil yang menangis tepat di bawah punggungku. Aku ingat kata Mak Surti, jangan jawab, jangan peduli. Tapi suara itu, aku menutup telinga, menggigil. Bibirku komat-kamit baca doa sekenanya. Tapi semakin aku menolak, semakin suara itu berubah, dari tangis menjadi cekikikan. Pelan, lalu keras, lalu diam. Tiba-tiba saja, kaki kiriku dingin, seperti dicengkeram tangan basah. Aku terlonjak berdiri, dan saat aku melongok ke bawah ranjang, tak ada apa-apa, tapi bekas tapak kecil basah membekas di lantai, mengarah ke lemari pakaianku. Aku mendekat pelan, peluh menetes deras dari pelipis. Tanganku gemetar saat membuka pintu lemari, dan saat itulah aku melihat cermin kecil dari Mak Surti sudah ada di dalamnya, dengan retakan baru membentuk 2 titik, seperti mata. Dan entah dari mana, di dalam lemari itu tercium bau tanah basah bercampur kemenyan. Aku terduduk, tak kuat, tubuhku seperti lumpuh oleh rasa takut. Tapi dalam kejernihan yang singkat, aku sadar sesuatu. Tuyul ini tak hanya mencuri uang, dia mencuri kepercayaan diri, kewarasan, dan batas antara mimpi dan nyata. Paginya, aku bangun di ruang tengah. Entah bagaimana aku bisa tertidur. Matahari sudah tinggi, ibu sedang menyapu halaman. Aku memaksakan diri berdiri, lalu menghela napas. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus tahu kebenarannya. Harus tahu dari siapa makhluk ini berasal. Harus bertanya langsung pada Pak Herman. Siang itu, aku memberanikan diri menyeberang, mengetuk pintu rumahnya. Pak Herman membukakan pintu. Wajahnya tersenyum, seperti biasa. Tapi matanya berbeda. Tatapannya dalam, seperti menyelam ke dalam diriku. "Wah, Raka, ada angin apa?" tanyanya ramah. Aku menatapnya tajam. "Saya mau nanya, Pak, tentang sesuatu yang hilang dari rumah saya." Pak Herman menatapku beberapa detik, lalu tertawa pelan. Uang ya? Banyak yang ngalamin belakangan ini. Tapi itu pasti cuma kebetulan. Mungkin lupa naruh." Aku diam, tapi dadaku mendidih. Dan gambar anak kecil tanpa mata, cermin retak sendiri, jejak kaki basah, suaraku meninggi tanpa sadar. Itu juga kebetulan. Pak Herman terdiam. Senyumnya hilang. Ia memandang ke arah dalam rumah, lalu berbisik pelan. "Kau tahu, bukan semua orang kuat menerima rezeki tiba-tiba," ucapnya. "Dan tidak semua penolong datang dengan niat baik." Aku melangkah mundur. Nafasku tercekat. Sebelum aku sempat berkata apapun lagi, Burita muncul dari dalam rumah. Matanya sembab. Di tangannya ada foto anak kecil. Bukan anak mereka, tapi anak yang sama seperti dalam mimpiku. Malamnya, sebelum tidur, aku kembali mendapat kejutan. Sebuah amplop putih tergeletak di teras rumahku. Isinya Rp250.000. Uang yang hilang beberapa hari lalu.
Tapi amplop itu basah dan berbau tanah. Dan di bawah amplop itu tertulis dengan spidol merah, "Bagianmu sudah diambil, giliran siapa besok?" Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, membuat tengkuku terasa dingin meski matahari pagi menyinari seluruh rumah. Aku menatap amplop basah itu di atas meja ruang tamu. Uang di dalamnya sudah kering, tapi baunya bau tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk lagi, bau penyesalan. Aku tahu, ini bukan hadiah, ini peringatan. Atau lebih tepatnya, pengembalian. Tapi kenapa dikembalikan? Apakah ada yang berubah? Hari itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Herman. Tapi bukan untuk bicara dengannya. Aku ingin bicara dengan Bu Rita, istrinya yang sejak semalam membawa foto bocah yang mirip dengan gambar dalam mimpiku. Rumah Pak Herman lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara TV, tak ada suara radio. Aku mengetuk pelan, dan betapa terkejutnya aku saat yang membuka pintu bukan siapa-siapa selain Bu Rita. Dengan mata sembab dan tangan gemetar. "Masuklah, Kak, cepat, sebelum dia pulang," bisiknya tergesa. Aku melangkah masuk. Rumah itu pengap. Tirai-tirai ditutup. Bau kemenyan samar tercium dari arah dapur. Di ruang tamu, semua lukisan diturunkan. Dindingnya terlihat berjamur, seperti lembab terus-menerus. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bu?" tanyaku langsung. Bu Rita duduk, tangannya memeluk foto bocah kecil itu. Matanya kosong, tapi suaranya perlahan mulai lirih. "Dia anak itu," katanya pelan. "Namanya Ilham. Dia dulu anak saya." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Dulu, sebelum kami pindah ke sini, kami punya anak, umur 5 tahun. Tapi dia meninggal, Kak. Tenggelam di sumur belakang rumah orang tua saya. Waktu itu hujan deras. Saya kira dia di kamar, ternyata Bu Rita menutup mulut, suaranya pecah oleh tangis. Waktu kami temukan, dia sudah dingin. Tapi yang aneh, di tangannya menggenggam uang koin. Banyak sekali. Aku terpaku. "Kami pindah ke sini untuk melupakan semua itu," lanjutnya. "Tapi Herman, dia nggak pernah bisa terima. Dia bilang, Ilham harusnya bisa jadi penolong." "Penolong?" Aku memotong dengan suara tercekat. Bu Rita mengangguk. Sejak itu, dia sering pergi malam-malam, ke kuburan, ke tempat-tempat aneh. Lalu suatu malam, dia pulang dengan wajah berbeda. Wajah yang terlalu tenang, terlalu bahagia. Dan sejak hari itu, uang mulai datang. Aku tak bisa bicara. Saya coba bujuk dia, tapi dia bilang, ini sudah jalan yang dipilih, bahwa Ilham sekarang membantu kami. Tapi aku tahu itu bukan Ilham lagi. Anak kecil yang datang dalam mimpiku. Dia bukan anakku. Dia hanya memakai wajah Ilham. Aku menggigit bibirku. Tubuhku gemetar. Apa yang kulihat selama ini bukan hanya tuyul, tapi arwah anak yang dijadikan tumbal pesugihan. Pak Herman yang menanam perjanjian itu di sumur belakang rumah ini, kan? Tanyaku gemetar. Bu Rita mengangguk perlahan. Setiap malam Jumat, dia ke sana, menabur bunga, membakar kemenyan, dan menyebut satu nama dari warga. Lalu besoknya, selalu ada yang kehilangan. Aku hampir muntah. Aku berdiri, menatap Bu Rita. "Kenapa ibu cerita semua ini ke saya?" Dia menatapku penuh luka, karena giliran selanjutnya sudah disebut semalam. Aku diam, dan kalimat berikutnya membuat tubuhku seperti disiram air es. "Nama ibumu yang disebutnya." Sore itu aku pulang dengan langkah gontai. Tak tahu harus melakukan apa. Tapi menjelang malam, aku memutuskan untuk melihat ke belakang rumah Pak Herman, ke arah yang tak pernah kupedulikan sebelumnya. Sumur tua itu berdiri di balik ilalang, tertutup sebagian dedaunan, tapi masih bisa kulihat bentuknya. Lumut menempel di dinding batunya, dan di sekelilingnya, bunga 7 rupa berserakan. Masih segar. Aku mendekat pelan. Angin tiba-tiba berhenti.
Sunyi menyesakkan dada, dan saat aku menatap ke dalam sumur, bayangan anak kecil berdiri di dalamnya, menatap ke atas, tanpa mata. Aku mundur, tak bisa menjerit, tapi jelas sekali kulihat dia mengangkat tangan, menunjuk ke arahku. Tangan kecil, kurus, dan berwarna hijau keabu-abuan itu tak hanya menunjuk, ia menggigil seperti ingin menarikku ke dalam. Aku berbalik dan lari secepat mungkin, menabrak semak, terjerembab, tapi tak peduli. Tak kuhiraukan luka di lutut atau duri yang menusuk kaki. Aku hanya ingin pulang, menjauh dari sumur itu. Sesampainya di rumah, nafasku masih tersengal-sengal, tapi yang langsung kurasakan bukan kelegaan, melainkan kosong. Pintu rumahku terbuka sedikit, lampu masih menyala, tapi ibu tak ada. Ibu, panggilku. Panik, tak ada jawaban. Aku berlari ke kamar belakang. Spray masih rapi, bantal tak tersentuh, dapur kosong, bahkan sendok pun masih tergantung di rak. Seperti tak ada kehidupan sejak tadi sore. Ibu, ibu di mana? Aku mencari ke sekeliling rumah, membuka lemari, mengecek ke kamar mandi, tapi tak ada tanda-tanda ibu. Dan kemudian, aku melihatnya. Sepucuk kain putih yang tergantung di gagang pintu kamar ibu. Kain itu kaku, kotor tanah, dan ada bau amis menyengat darinya. Kupelototi kain itu, dan detik berikutnya, lututku lemas. Ada nama ibuku tertulis dengan spidol merah. Huruf besar, gemetar, dan seperti ditulis dengan tangan bocah. Sri Hartinah. Pikiran kalut. Aku gemetar. Dunia seperti runtuh pelan-pelan. Tapi aku tahu, aku tak bisa diam. Tak malam ini, aku langsung menuju rumah Mak Surti. Mengetuk pintunya dengan tergesa. Perempuan tua itu keluar dengan wajah cemas. Seakan ia sudah tahu aku akan datang. Kau datang terlalu cepat, katanya. Aku menunjukkan kain putih itu. Mak Surti menarik napas berat. Itu, kafan palsu. Tuyul yang dipakai pesugihan jenis tertentu sering memakai serpihan kafan dari mimpi untuk menandai jiwa yang akan dilepas. Aku nyaris menangis. Maksudnya, ibu saya sudah dibawa. Mak Surti menggeleng. Belum, tapi waktunya sudah dekat. Nama yang ditulis adalah bentuk pemanggilan. Tapi kau masih bisa menghentikannya dengan satu cara. Aku menatapnya penuh harap. Kau harus masuk ke dunia mereka. Dunia di mana perjanjian itu dibuat. Dunia yang hanya bisa kau capai saat antara tidur dan mati. Aku menelan ludah. Bagaimana caranya? Malam itu, di ruang tengah rumah Mak Surti, aku menjalani ritual yang bahkan tak pernah kubayangkan. Tubuhku dibaluri ramuan berbau tajam. Di sekelilingku ada 4 lilin. Satu di tiap penjuru arah. Dupa menyala, asapnya membentuk pusaran samar di atas kepala. Mak Surti duduk di depanku, menggumamkan mantra dalam bahasa yang tak ku kenal. Aku akan bawa jiwamu ke batas dunia mereka, katanya. Kau akan lihat segalanya. Tapi ingat, jangan tergoda apapun yang kau lihat. Jangan sentuh siapapun. Dan jika kau dengar ibumu memanggil, jangan jawab. Kecuali kau yakin itu dia, karena mereka bisa menyamar. Aku mengangguk, lalu Mak Surti meniup lilin satu persatu, dan semuanya gelap. Saat aku membuka mata, aku tak lagi di dunia yang sama. Aku berada di sebuah lorong sempit, lembab, dan hanya diterangi cahaya temaram kemerahan. Dindingnya berdarah, lantainya berpasir. Ada suara tangis, tawa, dan langkah kaki kecil berlarian di kejauhan. Aku berjalan pelan, langkah demi langkah. Di dinding lorong tergantung ratusan, mungkin ribuan kain putih dengan nama-nama. Sebagian nama warga desaku, bahkan ada yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Dan di ujung lorong itu, ada pintu tua. Dari celahnya kulihat sinar terang. Lalu, suara itu, Ika, Raka, Nak. Tolong. Suara ibu. Aku mendekat. Tapi aku ingat pesan Mak Surti.
Kalau kau dengar ibumu memanggil, jangan jawab, kecuali kau yakin itu dia. Aku berdiri di depan pintu. Tak kubuka, tapi suara itu kembali. Raka, sayang, ini ibu. Suaranya tangis, memohon, tapi ada yang aneh. Nada suaranya sedikit lebih berat dari suara ibu. Dan ia tak pernah memanggilku, sayang. Aku mundur satu langkah. Dan tepat saat itu, pintu terbuka sendiri. Di dalamnya, berdiri seorang wanita tua. Mukanya pucat, rambutnya putih, panjang, dan matanya tak punya bola mata. Tapi mulutnya adalah mulut ibu. Aku ibumu, Raka. Ayo pulang, katanya. Aku berbalik, berlari sekuat tenaga. Langkah kecil mengikutiku. Gelak tawa tuyul berdentang di lorong. Tapi aku terus berlari, terus berteriak dalam hati. Tolong, tolong aku kembali. Aku tak mau di sini. Dan detik berikutnya, semua jadi gelap. Aku bangun, terbaring di lantai rumah Mak Surti. Nafasku sesak, tubuhku penuh keringat dingin. Tapi yang pertama kutanyakan, ibu saya? Mak Surti menunjuk ke arah pintu. Ibuku sedang duduk di sana. Matanya masih bingung, tapi dia hidup. Aku menjerit lega dan memeluknya. Kau berhasil menolak perjanjian itu, kata Mak Surti. Tapi ini belum selesai. Mereka akan mencari pengganti. Kau harus waspada, karena kini kau sudah tahu dunia mereka, dan mereka tahu namamu. Kalimat Mak Surti itu mengendap di kepalaku sepanjang malam. Bahkan ketika ibu sudah tertidur di kamarnya, tubuhnya masih gemetar, seolah roh yang semalam nyaris dibawa sepenuhnya belum benar-benar kembali. Aku duduk di depan pintu rumah, memegang kain kafan dengan nama ibu, menatap gelapnya langit yang tak memberi ketenangan sama sekali. Aku tahu ini belum selesai, dan aku tahu semua akan berakhir hanya jika satu orang itu dihentikan. Pak Herman. Pagi itu, kabar aneh mulai terdengar. Warga mendadak gempar karena satu persatu orang mulai menemukan koin berserakan di halaman rumah. Tak besar, hanya koin receh tua, berlumut, dan berbau amis. Tapi semua yang menemukannya, besoknya mengalami hal sama, kehilangan uang atau barang penting. Desa mulai gaduh, dan aku tahu, waktunya hampir habis. Aku menemui Mak Surti untuk terakhir kalinya. Aku ingin mengakhiri ini semua. Aku tahu risikonya. Perempuan tua itu menatapku tajam. Kau akan menghadapi iblis yang bersembunyi dalam kulit manusia. Apa kau siap melihat wajah sebenarnya? Aku mengangguk. Dia bukan manusia lagi sejak menyerahkan anaknya untuk pesugihan. Malam itu, aku kembali ke sumur di belakang rumah Pak Herman. Tapi kali ini, aku tak sendiri. Aku membawa lilin 7 warna, benang merah, dan cermin hitam pemberian Mak Surti. Semuanya digunakan untuk memanggil perjanjian yang belum lunas. Karena menurut Mak Surti, jika satu nama ditolak, maka tumbalnya harus kembali, atau pesugihan itu putus paksa. Dan ketika perjanjian itu diputus, semua wajah asli akan terbuka. Aku menyalakan lilin dan menaruh cermin hitam di tepi sumur. Uap kemenyan mulai naik. Langit yang tadi tenang mendadak berangin. Dan perlahan, suara langkah kaki terdengar. Dari balik semak, Pak Herman muncul. Wajahnya masih seperti biasa, tenang, ramah, bahkan tersenyum. Tapi matanya kosong, dan kulitnya seakan terlalu kencang untuk wajah setua itu. Kau tak seharusnya main api, Raka, katanya sambil mendekat. Aku berdiri, tak mundur. Sudah cukup, semua orang tahu sekarang. Tahu? Mereka hanya tahu potongan. Mereka belum lihat siapa aku sebenarnya. Dan kau baru mencicipi ujungnya saja. Aku angkat cermin hitam itu ke arahnya. Kalau kau bukan iblis, pandanglah ini. Pak Herman terdiam. Dan saat matanya menatap pantulan dirinya di cermin hitam, kulit wajahnya mulai retak. Satu persatu lapisan mengelupas. Wajah yang semula manusia berubah. Matanya membesar seperti katak, giginya memanjang, lidahnya bercabang.
Suaranya mendesis. Kau menolak jalanku, Raka. Maka kini, giliranmu yang akan menggantikan. Ia menerjang ke arahku. Tapi sebelum sempat menyentuhku, aku lemparkan benang merah ke arahnya, membentuk lingkaran perlindungan yang langsung membakar tubuhnya dengan cahaya aneh. Ia mengerang, tubuhnya menggeliat, dan dari perutnya keluar sosok mungil. Tuyul, tapi tak seperti biasanya. Tuyul ini punya wajah ilham. Dia menangis. Suara tangis anak kecil. Tapi matanya kosong, dan tubuhnya terikat tali gaib dari tubuh Pak Herman. Mereka terhubung. Dan aku tahu, hanya satu cara memutusnya. Aku ambil cermin hitam, kutaruh di antara mereka. Lalu kubacakan mantera yang diajarkan Mak Surti. Dengan nama yang tak boleh disebut, kuputus rantai darah yang telah dijual. Kembalilah kepada asalmu, sebelum semuanya padam. Suara keras meledak dari sumur. Angin berputar liar. Daun-daun beterbangan. Lalu, tiba-tiba semua jadi hening. Pak Herman ambruk. Wajahnya kembali seperti semula. Tapi tubuhnya sudah tak bernyawa. Di sisinya, kain kafan Ilham terbaring diam. Tuyul itu tak ada lagi. Yang tertinggal hanya tangis kecil samar. Lalu hilang. Esok paginya, kabar Pak Herman ditemukan meninggal di sumur belakang rumahnya menyebar cepat. Tak ada yang tahu sebabnya. Tapi semua kehilangan mendadak berhenti. Warga tak lagi menemukan koin atau mendengar langkah kaki kecil di malam hari. Aku tahu apa yang terjadi. Dan aku tahu, Ilham sudah bebas. Mak Surti hanya berkata, perjanjian sudah diputus, tapi bekasnya akan tetap ada dalam ingatanmu. Dan mereka selalu mencari orang baru. Aku hanya bisa mengangguk. Karena malam itu, saat aku mematikan lampu kamar, aku melihat sesuatu dari balik kaca jendela. Bayangan anak kecil berdiri jauh di pekarangan. Tidak melangkah, hanya menatap. Tapi di bawah kakinya, ada satu koin tua, berputar, perlahan. Aku tak bisa memalingkan pandanganku. Bayangan itu begitu jelas. Meski malam gelap, aku tahu siapa dia. Atau setidaknya, apa yang tersisa dari dirinya. Aku cepat-cepat keluar dari kamar dan menuju pekarangan. Tapi saat ku terobos pintu dan melangkah ke tempat tadi, bayangan itu sudah hilang. Hanya koin yang masih berputar, lalu terhenti perlahan. Kupungut koin itu. Berbau anyir, berat, dingin, dan di permukaannya terukir angka 7. Kupelototi angka itu, merasa seperti sedang menatap sebuah pengingat kutukan yang belum sepenuhnya padam. Esok harinya, desaku mulai tenang. Tak ada lagi berita kehilangan uang. Tak ada lagi bisik-bisik malam atau suara langkah kecil. Tapi, satu hal aneh terjadi. Pak Cipto, seorang warga tua yang rumahnya berada di seberang sumur Pak Herman, tiba-tiba mengigau dan berteriak setiap malam. Katanya, ia tidak bisa tidur. Karena tiap kali memejamkan mata, ia melihat anak kecil berdiri di ujung tempat tidurnya. Aku sudah 7 malam tidak tidur, bentaknya saat warga berkumpul. Matanya merah, bibirnya gemetar. Anak itu, dia diam saja, tapi sorot matanya menembus dada. Warga bingung, bahkan sebagian tak percaya. Tapi aku tahu, kutukan belum selesai. Aku datang ke rumah Pak Cipto malam itu. Duduk di ruang tengah, berjaga sambil membawa cermin hitam dan benang merah. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah Pak Cipto ternyata menyimpan koin yang sama sepertiku. Ditemukan di jendela, katanya pelan. Kupikir ini hanya koin tua. Koin itu berangka 6. Aku langsung mengerti. Angka 7 milikku, angka 6 milik Pak Cipto. Ini bukan kebetulan. Ini hitungan mundur. Aku takut angka berikutnya akan muncul di rumah orang lain. 3 hari berikutnya, warga bernama Bu Yani ditemukan pingsan. Di tangan kanannya tergenggam koin berangka 5. Lalu Pak Togar, koin angka 4. Lalu anak kecil bernama Danu, koin angka 3. Setiap orang yang menerima koin itu mengalami mimpi buruk, diganggu,
bahkan tak bisa tidur hingga tubuh mereka lemah. Seolah tuyul itu tak lagi mencari uang, tapi mencari nyawa. Aku sadar, ini bukan lagi pesugihan. Ini adalah tali arwah yang belum lepas dari dunia. Tuyul itu, Ilham, telah dibebaskan dari perjanjian, tapi jiwanya tak bisa kembali ke asal. Maka ia melayang, gentayangan, menyebar koin sebagai penanda waktu. Dan bila koin terakhir jatuh, seseorang akan digantikan sepenuhnya. Aku mendatangi Mak Surti untuk terakhir kalinya. Ia menatapku dengan pandangan kosong. Waktunya hampir habis. Kalau kau tak menghentikan hitungan ini sebelum angka 1, dia akan terikat pada tubuh baru. Dan jika itu terjadi, arwahnya akan abadi di dunia ini, menjadi bagian dari kita semua. Bagaimana caranya menghentikan? Dengan memanggil namanya dan memintanya pulang, tapi bukan dengan mantera, dengan air mata dan nama seorang ibu. Karena tuyul itu, Raka, bukan iblis. Dia hanya anak kecil yang dicabut dari dunia sebelum waktunya. Malam itu, aku kembali ke sumur. Kali ini tak membawa sesajen, hanya membawa satu benda, foto Ilham dan ibunya. Dulu mereka pernah difoto saat acara 17 Agustus. Aku temukan gambar itu di rumah Pak Herman, tergulung dan berdebu. Di depan sumur, aku letakkan koin angka 76, 5 hingga koin terakhir yang semalam muncul di halaman rumah Bu Sarti, koin angka 1. Lalu aku berlutut, menunduk, dan dengan suara pelan, aku memanggil, "Ilham, sudah cukup, Nak. Ibumu menunggumu di sana. Dunia ini bukan tempatmu lagi." Tak ada angin, tak ada cahaya, tapi tiba-tiba air di dalam sumur beriak, lalu naik perlahan, dan dari dalamnya muncul sosok kecil, tubuh mungil, telanjang, rambut tipis, tapi wajahnya penuh luka dan tangis. Ia menatapku, mendekat, dan berbisik pelan, "Apakah ibu masih sayang aku?" Air mataku jatuh. Ibumu selalu sayang. Sampai mati pun dia tak berhenti mencarimu. Ia menatapku lagi, lalu tersenyum. Dan seperti angin yang menguap dari permukaan air, tubuhnya larut dalam cahaya. Koin-koin meleleh menjadi abu. Dan sumur itu, untuk pertama kalinya, benar-benar diam. Kini semuanya berakhir. Warga kembali tenang. Tak ada koin, tak ada mimpi buruk, tak ada tawa kecil yang menghantui malam. Tapi setiap kali aku lewat dekat sumur itu, aku selalu membawa bunga kecil dan meletakkannya di tepi batu. Sebagai pengingat bahwa dulu, di balik senyuman Pak Herman, tersembunyi jeritan anak kecil yang tak pernah diminta untuk lahir ke dunia kegelapan. Dan kisah ini bukan tentang tuyul, tapi tentang anak kecil yang kehilangan rumah dan hanya ingin dipeluk ibunya sekali lagi.